Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, mimpi Yusuf ini mengingatkan kita akan Yusuf pada perjanjian lama, anak Yakub. Dan di sana Yakub juga dikenal oleh saudara-saudaranya sebagai pemimpi, karena selalu mimpi untuk memperlihatkan masa depan. Dan masa depannya apa yang dimimpikan oleh Yusuf pada perjanjian lama, Yusuf anak Yakub, anak Israel dalam perjanjian lama, juga mimpi yang tentang masa depan yang menyelamatkan keluarga besarnya. Yusuf, suami Maria ini juga bermimpi untuk menyelamatkan tidak hanya bangsanya saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena nanti anak yang harus diasuhnya ini adalah sang penyelamat itu sendiri. Dan dia adalah orang yang taat. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, dia dalam mimpi itu untuk memperlihatkan bahwa dia melakukannya karena kehendak Allah, bukan mimpi-mimpi yang seringkali kita artikan, yaitu mimpi adalah sesuatu yang indah, yang istilahnya yang ingin kita kejar. Tetapi kalau Yusuf bukan ingin dia kejar, tetapi apa yang harus dia kerjakan karena Tuhan sendiri yang mendampingi. Ini tafsiran tentang mimpi itu. Sedangkan tentang pribadi Yusuf sendiri adalah pribadi yang sungguh dikatakan tulus hati. Tulus karena dia mau menerima Maria apa adanya. Tulusnya kenapa? Karena dia tahu Maria itu hamil. Dan hamil bukan karena kehendak dia, bukan karena dari benih dia, tetapi dia mau menerima Maria satu paket apa adanya, termasuk dengan anak yang dikandung oleh ibu Maria. Ketulusan ini itu bisa dikatakan sulit untuk dicari di dunia ini. Siapa dari bapak-bapak yang mau menerima seperti itu? Sulit untuk menerima. Ya, Yusuf mau untuk melakukan itu. Lalu kita bisa melihat ketulusan hati yang lain adalah dia konsekuen menunjukkannya dalam kehidupan. Setelah anak itu lahir, dia mendidiknya, dia mengasuhnya. Ditampakkan dengan apa? Ditampakkan dengan kabar tentang hidupnya di Nazaret. Yesus dikenal sebagai anak tukang kayu. Berarti rengkuhan Yusuf ini sungguh-sungguh bisa dilihat oleh semua orang. Ketulusan hati diperlihatkan tidak hanya dengan kata-kata saja, dengan penerimaan pada awalnya saja, tidak. Tetapi tanggung jawab dia. Ketulusan hati diperlihatkan dengan tanggung jawabnya. Maka tidak segan-segan gereja
itu membuat Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal. Salah satu pelindung gereja kita ada di bawah Santo Yusuf. Tidak hanya Santo Yusuf, tapi juga Ibu Maria juga. Tapi kita bisa melihat gereja tidak segan-segan untuk melihat itu. Walaupun Santo Yusuf tidak ditulis satu kata pun apa yang diucapkan keluar dari mulutnya. Kitab suci tidak menuliskan itu. Jadi seolah-olah Santo Yusuf adalah orang yang diam. Tetapi dalam diam itu dia melakukan sesuatu yang besar. Ada banyak orang yang kadangkala meremehkan peran Santo Yusuf ini. Kenapa kita harus menghormati Santo Yusuf? Bukankah Santo Yusuf itu tidak mengucapkan satu patah kata pun dalam kitab suci? Untuk apa kita menghormatinya? Tetapi mereka lupa, tanpa Santo Yusuf, kehidupan Ibu Maria dan Yesus akan terancam. Justru Santo Yusuf yang diam itu bisa menjadi benteng yang kokoh dalam keluarga kudus di Nazaret itu. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, Saudara kasih, kalau dengan demikian kita bisa melihat Santo Yusuf yang tulus hati dalam kehidupannya ini harus kita hidupi pula. Walaupun Santo Yusuf seorang laki-laki, tetapi juga bisa dimiliki sikapnya ini oleh seorang ibu juga. Jadi ibu, bapak sebagai orang tua harus bisa bersikap seperti Santo Yusuf ini. Karena kadang-kala kan orang mempersonifikasikan, ya, mempribadikan seorang bapak harus seperti Santo Yusuf, seorang ibu harus seperti Maria. Gitu. Jadi kadang-kala seperti itu. Tetapi kita harus melihat bahwa dalam diri seorang pria pun itu ada aspek feminin, dalam diri seorang ibu pun ada aspek maskulin. Allah pun juga seperti itu. Kita menyebut Allah dengan sebutan Bapa, tetapi yang disebut dengan Allah yang Maha Rahim berarti tanda keibuan dari Allah itu juga ditampakkan. Demikian juga aspek Yusuf, dia kepekaannya, ketegasannya pasti luar biasa karena dia laki-laki, tetapi dia mempunyai aspek keibuan juga, mau untuk merawat Ibu Maria dan anaknya. Dan ini harus dimiliki juga oleh semua orang. Bunda Maria pun juga, walaupun dia perempuan, tetapi punya aspek ketegasan juga. Jadi ada aspek-aspek yang harus dimiliki. Maka tidak lalu kalau laki-laki harus keras, perempuan harus lemah, tidak. Kedua-duanya tercampur. Dan ini memperlihatkan peran sebagai orang tua dalam mendidik anaknya. Dalam pendidikan anak, ibu harus bisa berperan juga untuk menggantikan ayahnya, dan ayah bisa menggantikan peran sebagai ibu juga bagi anaknya. Tergantung dari situasi yang dihadapi pada waktu situasi ada dalam keluarga panjenengan semua. Dan itu harus dimiliki oleh setiap orang tua. Sikap seperti Santo Yusuf dan sikap seperti Ibu Maria. Dan itu harus kita miliki pula dalam kita bertindak di tengah masyarakat kita. Selamat merenungkan.